Di bawah matahari Delhi. Cerpen ini menceritakan seorang pemuda bernama Jalin yang menjadi buruh kontrak di perkebunan tembakau Delhi pada abad ke-19 di bawah pengawasan keras tuan kebun dan ancaman penyelesaian. Jalin menyaksikan penderitaan sesama buruh melalui tindakan kecil penuh keberanian. Ia mencoba menjaga harapan agar para pekerja tidak kehilangan martabat dan solidaritas. Pada tahun-tahun akhir abad ke-19, wilayah Delhi di Sumatera Timur terkenal karena tembakaunya yang berkualitas tinggi. Namun, di balik kejayaan itu, ribuan buruh kontrak kebanyakan didatangkan dari Jawa dan Tiongkok hidup dalam tekanan berat. Jalin, pemuda 17 tahun dari Jawa, datang karena dijanjikan upah besar. Kenyataannya jauh berbeda. Barak sempit, makanan terbatas, serta kerja paksa dari pagi hingga matahari terbenam. Setiap hari, Jalin berjalan melewati hamparan daun tembakau yang menguning keemasan. Keindahan alam itu berbanding terbalik dengan pahitnya hidup buruh Delhi. Suatu hari, seorang buruh tua bernama Kasian pingsan akibat kelelahan. Namun, mandor Eropa hanya berkata, "Bawa dia ke barak, besok kerja lagi." Buruh-buruh yang telat bekerja atau hasilnya dianggap kurang akan mendapat hukuman, dicambuk, dikurung, atau bahkan dipotong gaji. Ini semua dilakukan atas dasar aturan penyelesaian, aturan kejam yang mengizinkan tuan kebun menghukum buruh kontrak sesuka hati. Jalin semakin kuat, tapi juga marah. Masalah makin parah ketika seorang buruh Tiongkok bernama Li Will dihukum karena dianggap mencuri daun tembakau. Padahal ia hanya mengambil daun kering untuk menutup luka temannya. Peristiwa ini membuat para buruh mulai kehilangan asa. Jalin menjadi saksi bagaimana ladang tembakau itu bukan hanya mengisap tenaga manusia, tapi juga martabat manusia. Dalam kesedihan itu, Jalin bertemu Panarti, buruh senior yang diam-diam mengajarkan cara bertahan hidup, bekerja dengan teknik yang benar agar tidak cepat lelah, saling menutupi kesalahan teman, dan berbagi makanan. Pak Nadi berkata, "Kalau kita tidak saling jaga, Delhi ini akan menelan kita satu persatu." Jalin mulai memahami bahwa meski tidak bisa melawan tuan kebun secara terang-terangan, mereka masih punya jalan untuk bertahan. Solidaritas. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Delhi, Jalin mengumpulkan beberapa buruh muda di barak. Mereka membuat kesepakatan sederhana, membantu buruh yang sakit agar tidak terlihat mandor, menunda laporan hasil kerja jika melihat ada teman yang terancam hukuman, membagi sedikit makanan untuk buruh baru yang belum kuat bekerja, menyembunyikan catatan perlakuan buruh tuan kebun untuk bukti suatu hari nanti. Perlahan, semangat itu menyebar. Buruh tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling memandang sebagai saudara seperjuangan. Ketika Lili jatuh sakit parah, Jalin dan yang lain merawatnya di barak. Meski jika ketahuan, mereka bisa dihukum. Keberanian kecil itu menjadi cahaya di tengah gelapnya ladang Delhi. Tahun-tahun berlalu, Jalin tumbuh menjadi buruh yang kuat dan disegani. Ia tahu dirinya tidak dapat meruntuhkan sistem kolonial sendirian. Namun, dari tindakan-tindakan kecil itulah ia percaya suatu hari suara buruh Delhi akan terdengar di tengah daun tembakau yang menguning. Harapan
harapan tetap tumbuh meskipun perlahan.